Wabarakatuh, para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini saya bersama dengan Bung Rudi Habedaman, Ketua Umum DPP GSBI, yang kemarin juga ikut aksi sampai bahkan pulang subuh. Ya, gimana kabar, Bung? Baik, sehat-sehat, Iya, tetap semangat. tetap semangat. Iya. Jadi pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, memang aksi kemarin sangat viral ya. Tentu saja kita bisa lihat dari ya, banyak stasiun TV, juga channel-channel besar, bahkan media-media mainstream itu memberitakan kejadian aksi kemarin juga, karena begitu banyak cerita yang timbul, suka duka bagaimana kawan-kawan di daerah dengan melalui konvoi motor seperti gerakan semut-semut hitam yang sedang bergerak dengan semut merah, semut merang yang sedang merangsak masuk ke ibu kota, tentu saja dengan tujuan akan melakukan aksi di depan istana menuntut kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Dan tentu saja juga kita miris juga setelah sedang aksi, ya entah apa Jokowinya panik, takut atau bagaimana, itu kita melalui sebuah berita kita ketahui bahwa beliau ketika aksi buruh terjadi yang ratusan ribu, bahkan hampir 400-500 ribu lah aksi yang begitu membadati ya, mulai dari Patung Kuda sampai perbatasan Perampatan Sarina, itu penuh sesak dengan buruh yang memang sedang marah akibat kebijakan Omnibus Law. Ternyata kita saksikan presiden kita malah asik uji KRL ya dengan artis-artis gitu loh. LRT. Ya, LRT dengan artis-artis ibu kota. Tentu saja ini kan lagi-lagi kita menguji bahwa ternyata Pak Jokowi ini tidak konsisten. Katanya kangen di demo, tapi giliran di demo ya malah pergi ini, apalagi ini naik kereta bareng artis. Ini kan tentu saja potret yang sangat memilukan sekaligus juga memalukan, dimana di akhir masa jabatan seperti ini harusnya kan lebih mendekati, lebih mau mendengar aspirasi rakyat, ini malah menghindar. Jadi makin terang kita bahwa memang Presiden Jokowi ini tampangnya aja merakyat, tapi kebijakannya memang kebijakan pro kepada kaum pemodal, oligarki. Ini dan tidak salah juga ketika sebagian rekan-rekan juga berasumsi bahwa memang Undang-Undang Omnibus Law ini tidak sekedar hanya semacam produk undang-undang, tetapi sebuah proyek legislasi atau proyek undang-undang untuk membayar semua utang-utang, apalagi ini yang dikeluarkan oleh kaum pemodal dalam rangka mensukseskan Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Dan di sisi lain juga gelora perlawanan kaum buruh hari ini juga dengan viralnya acara itu, Bung Rudi ya, ini makin meningkat tajam gitu loh, dan atmosfer perlawanan juga semakin meningkat. Ya tentu saja ini sebuah berita menggembirakan di dalam ASB ya, karena di ASB makin solid dan makin banyak federasi yang bergabung untuk nanti akan melakukan aksi-aksi selanjutnya. Nah, saya mau dengar dulu nih tanggapan daripada Bung Rudi nih dari perspektif GSBI tentunya ya. Kan kita kan melihat aksi itu kan masih parsial lah ya, masing-masing punya pengalaman tersendiri Bung ya. Ya tentu saja. Nah ini kita mau dengarkan dulu nih pendapat Bung Rudi nih, Ketua Umum DPP GSBI, terkait masalah aksi yang kemarin luar biasa menurut saya untuk akhir terakhir, bahkan mungkin aksi terbesar buruh lah selama Jokowi selama Jokowi menjabat jadi presiden. Ini aksi buruh terbesar ini yang kemarin, yang tidak tanggung-tanggung, dan anggota begitu antusias dan semangat walaupun dengan
berbagai macam, ada yang naik bus, ada yang naik roda 2, roda 4, ada yang jalan kaki juga. Nah, kebetulan saya pakai jalan kakinya nih Bung ya. Dan Bung hari pertama pembukaan ya kan. Nah, saya pengen dengar nih statement dari Bung Rudin nih seperti apa Bung, silakan. Ya, jadi gini Pak Daeng. Ya. Yang pertama saya kira saya perlu memberikan apresiasi, Ya. hormat dan salut kepada kawan-kawan di Aliansi Aktivis Cipta Buruh ya. Ya. Dari berbagai macam federasi, konfederasi, khususnya kaum buruh lah yang ambil bagian di dalam Ya. aksi tersebut gitu. Ini sangat luar biasa. Ya. Militansi kawan-kawan. Ya. Dengan menggunakan sepeda motor merayap bagaikan semut-semut merah menuju Jakarta, mendekati istana walaupun dibenteng dengan beton dan barisan polisi dan tentara. Gitu. Jadi sangat luar biasa, jadi sangat hormat, salut, terima kasih banyak saya kira atas militansi dan konsistensi perjuangannya. Bahkan ini betul, saya kira ini adalah aksi terbesar saya kira yang pernah ada sejak Jokowi berkuasa menjadi presiden, gitu ya. Dan juga aksi terlama. Oh ya, terlama juga Bu. Karena kawan-kawan terbukti mampu bertahan bahkan membubarkan diri itu di pukul 00.10 tanggal 11 Agustus 2023 gitu kan. Itu sangat luar biasa. Nah, mengamati dari proses hari pelaksanaan dan juga cerita-cerita nih pasca aksi itu, saya kira memang ini aksi kemarin itu menambah meningkatkan moral berjuang kawan-kawan anggota, khususnya di GSBI ya, yang saya pimpin, yang saya terima juga laporannya. Artinya ini adalah bahkan di kalangan buruh yang lain, saya kira banyak mendengarkan cerita-cerita, istilahnya mungkin secara tidak menyesal tidak ambil bagian di dalam aksi tanggal. Bahkan banyak yang mengklaim. Jadi intinya di kalangan anggota GSBI itu meningkatkan moral berjuang, meningkatkan moralitas berjuang, meningkatkan soliditas dan semangat juang untuk terus bergerak ya, karena kawan-kawan sadar betul bahwa Omnibus Law ini satu regulasi yang jahat gitu ya, yang jahat, yang sudah mendegradasi hak mereka, merampas hak mereka gitu. Dan yang paling utama adalah regulasi yang inkonstitusional. Artinya kita berjuang ini kan selain usaha mengembalikan hak yang sudah dirampas, juga bagian berjuang untuk menegakkan konstitusi yang sudah diporak-porandakan oleh kekuasaan, terutama rejim Jokowi ya, melalui Perpu dan disahkannya undang-undang oleh anggota DPR gitu. Itulah sebenarnya semangat utama yang betul-betul mendorong kawan-kawan gitu. Jadi tadi banyak kawan-kawan anggota yang tidak terlibat kemarin, bahkan buruh-buruh yang bukan bagian dari ASB itu merasa menyesal lah kira-kira begitu, tidak ambil bagian di dalam aksi tanggal 10 Agustus yang begitu membahana gitu ya, dari segala penjuru, walaupun itu mendapatkan berbagai hadangan dari aparat pihak kepolisian, tapi tidak menyurutkan semangat kawan-kawan gitu. Nah, kita juga tahu kalau klaim-klaim itu biasa Pak Daeng, jadi kita itu nggak ada masalah soal itu, silakan aja klaim. Toh masa buruh, rakyat juga sudah tahu siapa sesungguhnya aksi yang terjadi di tanggal 10 Agustus 2023 itu gitu ya. Dan ini juga bagian menurut saya jawaban atas pernah saya dengar ada tantangan kan kepada ASB gitu. Saya kira itu adalah di podcastnya ini Akbar Faisal antara Ketua Umum KSPSI Pak Jumhur Hidayat dengan salah satu pimpinan buruh juga gitu ya. Mungkin nggak perlu saya sebutkan di situ kan, kalau nggak salah ada tantangan-tantangan gitu ya. Tapi ini adalah bagian yang membuktikan, saya kira itu tantangan-tantangan itu. Karena benar, saya setuju soal mobilisasi itu kan soal teknis gitu ya. Bahkan kita jujur ya, saya jujur bahwa aksi kemarin itu belum juga sesuai dengan ekspektasi yang sesungguhnya yang kita harapkan. Perencanaan kita masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam mobilisasi. Tapi kan dengan kekurangan sana sini juga membuktikan bagaimana itu soal teknis, bagaimana kita mobilisasi massa itu bisa menunjukkan keseriusan kita dalam berjuang, sehingga
begitu ratusan ribu massa berbondong-bondong Iya. dari Karawang, Bekasi, Tangerang Raya atau Banten, DKI Jakarta dan sebagainya itu Iya. sangat menggembirakan bagi kita bagaimana konsistensi berjuang dan militansi berjuang kita. Nah, walaupun saya kira kita udah nggak aneh lagi lah Pak kalau ngomongin Bapak Presiden yang mulia, yang terhormat ini kan. Ya, sekarang dipanggilnya Istilahnya- terhormat ya, soalnya kalau dipanggil bajingan tolol kan dia marah. Jadi kan iya. Yang marah, banyak yang marah. Banyak yang marah, makanya gitu ya. dipanggilnya terhormat aja. Yang Soalnya kalau terhormat, yang mulia ini kan gini Pak. Hmm. Ya kita tahu lah artinya itu kan sudah sebenarnya juga itu merusak daripada citra itu presiden sendiri. Iya. Dulu berkuar-kuar kangen di demo, Iya. ya kan gitu ya. Ah, Tapi ketika di demo dia selalu pergi, bahkan Pergi. kayak kemarin. Kita sangat menyayangkan sesungguhnya. Harusnya kan apa sih kita juga aksi kita beradab, damai, harusnya juga direspon dengan beradab dan harusnya. damai. Apa sih tanggapan presiden kalau presiden kekeh mengatakan tidak mau Tapi cabut? kaburnya agak mendingan nih. Kaburnya dulu kan ke kandang bebek, Nah. lihat bebek. Sekarang udah mendingan nih, lihat Naik artis. LRT. Ya, naik artis dan kelas lah. ditemanin artis-artis. Ya, ya. Agak keren lah Agak gitu. keren dikit lah itu. Gitu ya. Jadi di situ saya kira dan itu semakin menunjukkan menurut saya ketidakkonsistenan dari seorang pemimpin negara ini, pemimpin pemerintahan ini atau seorang presiden lah. Presiden gitu. Jokowi. Sebagaimana kita ketahui misalkan ketika dulu kita dari awal menolak undang-undang cipta kerja gitu. Tidak ada titik temu dengan pemerintah, dengan DPR, dia selalu mengatakan ya udah bagi yang tidak setuju Silakan gugat ke MK. gugat ke MK. Ah, Ya kan? ya, Tapi setelah DMK apakah secara serius dia mau menghadapi kita? iya, Enggak juga kan faktanya. Bahkan setelah ada putusan MK inkonstitusional bersyarat iya, juga nggak dijalankan oleh presiden. ya, betul. Bahkan kemarin kita misalkan di 15 Federasi Serikat Pekerja sebagai prinsipal itu kan aneh, masih mempertanyakan legal standing kita sebagai para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, sebagai rakyat Indonesia memiliki legal standing atau tidak, mempertanyakan. Berarti kan secara tidak langsung tidak mengakui kita sebagai rakyat Indonesia. Iya, betul. Itu miris juga ya. Itu Bung. kan aneh gitu loh. Udah jelas kita punya KTP. Ya kan, bahkan registrasi serikat kita itu yang mengeluarkan juga adalah pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja, melalui Menteri Tenaga Kerja. Pemerintah juga. Pemerintah juga. Jadi gitu. di sini pemerintah Disinilah tidak mengakui, tidak mengakui kita, mempertanyakan Pak. dan tidak mengakui juga legitimasi dinas terkait itu karena kan Di situ mempertanyakan legal standing Iya, kita iya, sebagai pimpinan serikat buruh, Iya. sebagai serikat pekerja serikat buruh yang jelas-jelas memiliki entitas hukum yang jelas gitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan berarti dia meragukan kita sebagai rakyat Indonesia, tidak mengenai rakyat Indonesia gitu. Itulah presiden kita. Saya kira nggak ada masalah bagi kita, itu semakin membuktikan bagaimana Iya. rezim ini salam Bu Darti, silakan memang lanjut. tidak Sini, Bu. tidak berkhidmat kepada rakyat, Ya. tidak berkhidmat kepada konstitusi lah Ya. di situ. Jadi saya kira aksi 10 Agustus itu adalah salah satu bagian dari ikhtiar kaum buruh. Ya. Dan saya kira dengan aksi kemarin itu kan ini sekarang requestnya banyak lagi. Jangan berhenti, lanjutkan berjuang, bahkan bisa jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari yang pernah kita lakukan di tanggal 10. Ya, dan Artinya ini kan tadi yang saya bilang ini adalah bagian meningkatkan moral atau spirit Ya. berjuang kawan-kawan yang terus menggelora gitu. Saya kira kalau kita pimpinan-pimpinan ASB ini memutuskan kembali rapat, Ya. ya kan, nanti akan memutuskan kembali mengenai akan jauh lebih, saya akan jauh lebih besar, jauh lebih militan dari yang pernah kemarin. Iya, karena Begitu Pak. wujud nyata bahwa memang buruh membuktikan kemarahannya. Betul. Ya kan, dan juga kemarin nampak ketika aksi juga ya kita lihat kawan-kawan di ASB terutama yang jenderal-jenderal lapangannya itu cukup elegan dan bermartabat karena semua pihak diajak bicara. Ya. Semua naik orasi. Dilarang melarang itu benar terwujud di itu, situ ya. itu. Dan banner juga beraneka ragamannya, spanduk, banner juga ya. Jadi di terlihat sini jelas. pada yang saya kira aliansi aksi sejuta itu adalah salah satu konkret dari bentuk persatuan buruh, Iya. persatuan serikat pekerja. The real. The real The real union. the real unity. Iya. Jadi persatuan itu yang sangat konkret gitu. Karena dari Kira berbagai benar. macam serikat, warna bendera dan lain sebagainya, bahkan dari isu yang dibawa
Sini. bisa bersatu dalam kemarin kita mengusung 4 isu ya. Jadi saya kira perlu juga saya luruskan lagi ke publik gitu ya, karena media juga banyak yang keliru memberitakan. Ya. Para jurnalis beberapa media itu menurut saya banyak yang malas, Ya. tidak berbicara bersumber langsung kepada yang aksi gitu, sehingga isu yang dituntut itu berbeda dengan yang kita usung. Saya perlu jelaskan, misalkan aksi aliansi aksi sejuta buruh pada 10 Agustus 2023 itu tidak ada kaitan, tidak ada keberlanjutan dari aksi-aksi lain kecuali keberlanjutan dari aksi 10 Agustus tahun 2023 yang diselenggarakan yang dipimpin oleh ASB dan aksi-aksi selanjutnya gitu. Jadi ini adalah murni gerakan buruh yang dipimpin oleh para pimpinan serikat buruh gitu ya. Tidak ada isu, dan isu kita itu 4, Pak. Iya. Ya. Nggak 6, bukan 6. 4. Ya, 4 itu satu. Yang pertama adalah dalam aksi itu ya. Pertama dalam aksi 10 Agustus itu kita mengangkat 4 isu ya. Pertama adalah kita menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang itu disahkan dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 itu ya kan. Itu. Kedua adalah dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Ketiga dicabutnya Undang-Undang tentang PS2K, pengembangan penguatan sektor keuangan, ya kan. Nah, yang keempat itu adalah mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat atau wujudkan JS3H. 4, Pak. Nah, dan untuk JS3H ini ingat ya, yang pertama kali menstatementkan mengangkat keluar secara isu adalah ASB. Ya, kalau ada yang lain itu ikutan ngekor aja. JS3H itu plagiator itu 4 itu. Dan melalui masukan dari kawan-kawan SPN tentunya hasil resolusi Maja. Gitu dan sebelumnya adalah hasil diskusi kita dan terus ada resolusi Maja itu. Jadi 4. Tidak ada yang lain-lain. Bukan berarti kita tidak memperhatikan isu-isu itu yang lain, tapi ASB dalam aksi 10 Agustus itu hanya 4 tuntutan pokoknya itu yang dibawa, tidak ada soal masalah upah dan lain sebagainya. Kita fokus pada soal itu gitu. Kan aneh juga ya kalau bicara upah sementara undang-undang omnibusnya belum dicabut kan. Terus mau menaikkan mengangkat berapa nilai kenaikan itu kan dari mana dasar hitungannya. Jadi itu, jangan asal juga. Itu perlu dipahami oleh seluruh kawan-kawan masyarakat, publik, termasuk kawan-kawan jurnalis yang mengutip-ngutip yang bikin beritanya. Saya kira itu banyak merugikan kita berita itu, karena sesungguhnya ini adalah aksi yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh ASB. Di dalamnya itu jelas lebih dari 40 federasi serikat pekerja serikat buruh nasional dan beberapa serikat pekerja lokal yang bergabung di dalam aliansi ASB ini. Komit dalam 4 itu, tidak ada isu-isu lain dulu gitu. Bukan berarti kita tidak memahami isu dan lain sebagainya, tapi fokus pada isu itu. Di situ, Pak. Menurut saya di situ. Dan kenapa saya kira perlu mengklarifikasi tentang isu ini, karena saya kira banyak berita yang bertebaran yang itu juga pemberitaannya tidak sesuai fakta, dan saya kira bisa merugikan kita atau di ASB. Di situ saya kira Pak Daeng ya. Jadi ini perlu kita jelaskan, perlu kita luruskan. Itu tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Dan aksi kita itu tidak ada kelanjutan dari aksi-aksi yang lain kecuali aksi dari yang dipimpin oleh ASB. Iya, dalam hal ini koordinatornya adalah Muhammad Jumur Hidayat. Perjelas juga itu. Itu saya kira ya kawan-kawan dari saya ya. Ya, artinya apa? Gerakan 10 Agustus 2003 itu adalah tadi ada real persatuan. Ini adalah kebangkitan gerakan buruh yang sejati, saya kira, yang memang fokus pada isu-isu yang langsung dirasakan oleh kaum buruh gitu ya, bukan gerakan yang dituangi oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan istana, kepentingan istana dan lain sebagainya. Bahkan kita sudah berkomitmen tidak mau ketemu presiden kalau belum dicabut. Itu prinsip kita, karena kita begini Pak Daeng. Kita itu buat apa ketemu dengan presiden, dijanjikan ini tidak ada konkretnya. Nah, itu kan kita ini bukan keledai. Kita ini bukan keledai. Kita ini adalah para pimpinan serikat buruh yang membawa amanah sejati kaum buruh. Maka sekarang saya berani mengatakan ASB itu adalah aliansi yang membawa corong atau sebagai corong sejati aspirasi kaum buruh Indonesia saat ini. Jadi
Ini kan? ASB. Ya. Ya kan representatif bahkan di daerah-daerah nih Pak. Ya, saya kemarin kan di beberapa tempat bahkan di Mataram NTB itu juga dia bikin ASB. Di tempat-tempat lain tuh merequest bagaimana dibentuk ASB di berbagai tempat kota-kota penting gitu, di mana ada serikat-serikat buruh di sana berkonsolidasi dan lain sebagainya. Walaupun kita nggak mengharuskan itu kan, bebas-bebas saja, silahkan saja mau ASB mau apa silahkan. Yang penting ada persatuan dan isu kita itu sama di daerah-daerah. Dan aksi ini juga mandiri buktinya. Tidak ada intervensi dari kekuasaan ya, karena anak-anak mau masuk aja dijegal kiri kanan. Yang mau masuk dijegal, yang naik motor dijegal, timur dijegal, utara dijegal, ini waduh semua dijegal, ini masuk ke sini. Dengan kadang-kadang ya miris juga sih lihat aparat berbagai macam argumentasi yang dikemukakan semua tidak masuk di akal gitu loh, karena ya kita sudah sesuai dengan ketentuan. Iya, memberitahukan dan jelas diberitahukan rutenya mana, titiknya di mana. Mobilisasi dari mana, kita mau beritahu ke 3 Polda loh Pak. Jadi bukan asal-asalan, ini kan sudah jauh-jauh hari bahkan. Ya, jauh-jauh hari sudah kita tahu kan, bukan besok aksi kita hari ini baru kita beritahukan, enggak, kita jauh-jauh hari gitu. Artinya di sini ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tapi alhamdulillah tidak ada korban, ada insiden yang berarti bagi kita. Tapi itu karena berkat apa? Karena saya kira teman-teman sudah marahnya itu bahkan bisa lebih 2 kali lipat di situ. Itulah mereka tetap konsisten fokus bagaimana berjuang walaupun dihadang dan lain sebagainya. Memang kita menemukan banyak beberapa tempat nggak bisa masuk ke Jakarta karena hadangan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu saya kira yang sangat disayangkan oleh kita. Tapi aksi ini saya katakan tadi memang adalah telah memberikan spirit baru, semangat baru, menambahkan kepercayaan diri bahwa memang persatuan ini kelihatan, semua organisasi bersatu padu, merah, kuning, hitam, biru, putih, hijau, kuning, semua ada di sana ya Pak. Udah warna-warni di sana ada gitu ya, dan ini adalah kita jelas-jelas persatuan, dan apapun itu adalah di putusan kita bersama, seperti kita mau bubar jam berapa terus nanti itu putusan bersama yang saling menghormati saja. Inilah yang dibutuhkan. Ini aksi beneran, bukan begitu aksi kayak karnaval Pak. Habis asar pulang, ya kan. Dan kita juga di situ Pak membuktikan bahwa ASB ini tidak sekedar hanya ngomong doang, artinya mampu mewujudkan persatuan buruh itu secara konkret. Ya, saya kira dalam kesempatan ini kan? Nah, tidak ada melarang-larang lah ikut aksi ini aduh. Padahal kalau mau ikut aja padahal ya, nggak usah gengsi lah. Kita juga terbuka kok sebenarnya ya. Saya menyerukan kepada kawan-kawan di daerah ya, di daerah-daerah teruslah perhebat konsolidasi. Terus perkuat persatuan ya, karena bukan tidak mungkin kita akan menggelar satu aksi besar kembali secara nasional, bahkan mungkin jauh lebih baik dalam waktu dekat ini, tinggal tunggu. Jadi teman-teman, pengalaman konkret, hasil konkret yang selama ini dihasilkan ada persatuan, terus perkuat di daerah-daerah itu dan terus persiapkan diri kawan-kawan sekalian gitu ya, untuk kembali kita nanti akan dibahas dulu dengan seluruh presidium evaluasi yang kemarin, baru kita akan tentukan langkah-langkah selanjutnya, karena kita juga punya tugas mengawal persidangan di MK di mana pada tanggal 23 Agustus nanti itu kan sidang memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan fakta yang diajukan oleh pihak pemerintah di mana pemerintah itu mengajukan 4 saksi ahli dan 4 saksi fakta. Gitu. Jadi kita juga akan punya tugas untuk mengawal itu, bahkan bukan bisa saja nanti dalam momentum, bisa jadi jangan-jangan Oktober itulah pembacaan putusan, bisa jadi kita sama-sama gerakan besar di bulan Oktober mungkin dengan bisa berbarengan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi yang yakinlah saya itu kalau melihat beberapa perkembangan dalil-dalil yang kita ajukan, keterangan saksi dari berbagai saksi itu harusnya ini inkonstitusional, bahwa Perpu Cipta Kerja diubah jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu adalah inkonstitusional. Maka kalau inkonstitusional berarti Presiden Jokowi itu sudah jelas-jelas melanggar konstitusi. Kalau melanggar konstitusi seperti yang disampaikan oleh
Prof. Jimli Sidik mantan hakim MK, sebenarnya ada ruang untuk bisa dimakzulkan. Ya, kalau MPR, kalau MPR-nya benar, DPR-nya benar, kan gitu sebenarnya. Iya. Karena itu kejahatan, Pak, Iya. kejahatan konstitusi gitu. Kita itu berjuang menuntut omnibus law dicabut, menegakkan konstitusi. Iya. Berarti kita yang benar, Pak. Iya, iya, Begitu, kaum buruh inilah yang benar, Pak, sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana konstelasi kita ngelihat secara jujur gitu lah. Jadi di situ gitu Marsika. Dan ini saya kira kan memang sekarang itu nggak bisa mengandalkan pada proses ke DPR, legislasi melalui DPR itu ya kita tahu lah DPR ini siapa, Iya. ya kan. Hukum juga kita tahu gitu loh, fakta-faktanya banyak, putusan-putusan yang juga menyakiti hati rakyat gitu kan. Maka yang bisa menentukan itu hanyalah gerakan rakyat, hanyalah gerakan massa yang terdidik, terpimpin dan terorganisir secara baik. Ya kan, bukan cuap-cuap sana cuap sini, tapi bagaimana klaim sana klaim sini. Nah, itu parah itu. Tapi bagaimana mengorganisasikan rakyat. Jadi disinilah tugas kita adalah membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan rakyat, atau dalam ini kita adalah terutama adalah kaum buruh. Saya kira tugas kita di situ. Iya. Itu Pak Daeng. Oke, terima kasih Bung Rudi. Nah,